Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku. Nangis tentu, karena kalau ingat itu kayak ada ya rasa kepengen bunuh diri tuh mungkin ada. Pernah dibully sampai dijambak, terus dicubit. Kalau mengerjakan soal gitu selalu digoda-goda. Dan itu nggak cuma anak laki-laki aja yang goda, tapi 1, 2, 3, mic drop. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Manyat dalam rangka proyek penguatan profil Pancasila. Nah, kami dari kelas 10-4, kelompok 6. Nah, kami akan membahas tentang bullying nih. Nah, sebelumnya, bullying itu apa sih, Dut? Nah, menurutku bullying itu suatu penindasan terhadap orang yang lebih rendah, yang dilakukan oleh orang yang lebih tinggi dari dia, gitu. Nah, kalian semua udah ngerti kan apa sih artinya bullying itu? Nah, tapi hari ini kita nggak cuma berdua nih, Dut. Kita juga kedatangan teman kita yang ternyata dia tuh jadi salah satu korban bullying yang dilakuin sama teman-temannya dulu. Nah, ini teman kita Destia. Halo Destia. Halo Destia. hai. Nah, sebelum lanjut ke podcastnya Dides, kamu bisa perkenalkan diri dulu nggak? Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Destia Anissa Rizky, bisa dipanggil Destia. Nah, Des, kan aku dengar-dengar katanya kamu tuh juga punya cerita tentang bullying yang kamu alamin kan. Nah, tapi sebelum menuju ke cerita kamu bisa jelasin nggak sih arti bullying menurut kamu itu apa sih? Jadi, bullying menurut pendapatku sendiri, bullying itu termasuk tindakan mengejek antara orang yang lebih rendah dari kita. Contohnya secara fisik, non fisik maupun secara media sosial. Nah, kalau misalnya kasus-kasus yang kamu tahu nih, yang pernah kamu lihat, itu tuh kayak gimana sih bullyingnya? Kayak mungkin kamu bisa lihat dari kayak medsos-medsos, kan sekarang banyak banget yang ngebully dari medsos, atau kamu pernah lihat kejadian bullying itu tersendiri? Saya sebenarnya mengambil dari pengalaman teman saya yang pernah saya lihat waktu SD kelas 3 sampai kelas 4 sampai dia keluar dari sekolah tersebut. Nah, jadi dia waktu kelas 3 sama kelas 4 itu pernah dibully sampai dijambak, terus dicubit. Kalau mengerjakan soal gitu selalu digoda-goda. Dan itu nggak cuma anak laki-laki aja yang goda, tapi guru juga ikut. Guru? Ha. Wow. Ini termasuk bullying level up sih. Soalnya kalau dilihat-lihat ya, masa ada anak SD yang sampai kayak gitu. Iya, sampai dia keluar sekolah. Itu dia keluarnya kelas berapa? Kelas 4. Dan perlakuan bullying itu mulai dari kelas kapan? Kelas berapa maksudnya? Dari kelas 3 sama kelas 4, soalnya wali kelasnya itu sama. Oke, selanjutnya kamu bisa ceritain gak sih waktu kamu dibulinya tuh gimana? Terus kayak kamu dibulinya kelas berapa? Terus kayak cerita-ceritain dan perasaan kamu waktu kena bullying itu gimana? Aku pribadi pernah dibully sampai alat tulis saya itu dibuang ke tempat sampah tanpa sepengetahuanku sendiri. Kayak aku itu pertama pergi ke kantin. Nah, pas habis dari kantin ngecek tepak itu udah gak ada isinya gitu. Tapi itu yang ngebully kamu tuh kayak persirkelan ya, kayak kelompokan gitu? Enggak sih, anak laki. Oh, jadi yang ngebully kamu tuh anak laki-laki? Iya. Ada juga kayak nyoret baju tanpa disengaja juga sih. Tapi waktu dicoret itu pakai kertas ditempel atau langsung ke bajunya gitu? Langsung ke baju. Wow. Parah. Ada juga Termasuk spidol. parah. Pakai spidol. Dan itu SD? SD. Kelas Terus berapa? Kelas 3. Kelas 3 loh. Parah, itu kelas 3 baru 3 tahun masuk SD udah langsung. Terus kelas 5 itu pas pertama masuk gerbang terus mau menuju ke kelas itu saya kan lepas sepatu ya. Habis lepas sepatu kan pasti otomatis masuk kelas kan. Nah, pas masuk kelas itu aku dijegleng. Anak yang sama? Ya. Oh. Tidak bisa berkata-kata lagi ya.
anak SD udah perilaku kayak gitu. Nah, aku juga punya cerita nih teman-teman. Dulu juga ada temanku waktu SD, dia itu ngebulinya lebih ke pemalakan uang sih. Jadi dulu ada temanku, teman dekatku SD, dia itu memang hitungannya anak yang berada, dan dia tuh satu hari tuh dari kelas 1 itu bawa uang 20.000, uang jajannya itu 20.000. Nah tapi setiap harinya itu pasti dimintain sama pembuli itu, kayak ya kalau dilihat itu kayak raja kelas, soalnya dia kayak ada circle-nya juga. Setiap harinya dimintain 10.000, dan kalian hitungin kali 10.000 dikali berapa tahun. Lebih Itu ke udah- preman kelas gak Preman sih? Iya. kelas. Tapi itu termasuk bullying loh. Bullying. Dan ternyata seperti body shaming, terus kayak ngolok-ngolok itu juga termasuk bullying. Termasuk. Itu juga termasuk pengalamanku juga. Oh. Soalnya dulu aku juga gendut. Boleh diceritain? Ya, Sedikit. ya pas SD sama aja sih, sama. Oke, next. Oke. Kalau nggak bisa diceritain nggak apa-apa kok, Des. Nah tapi memang sekarang tuh banyak banget anak-anak yang bullyingnya tuh lebih mengolok-ngolok, dan pasti hiding dari kata bercanda. Karena banyak banget kayak misalnya kamu dapat olok-olokan yang bisa nyakitin hati, terus kayak dia pasti nanti ngomongnya, halah bercanda kok, halah baperan, pasti gitu kan. Banyak banget kasus-kasus, bahkan yang aku alamin sendiri, itu pasti banyak banget teman-teman aku yang pasti kayak ya mereka anggap bercanda, kayak sebagai bercanda, terus kayak ngolok-ngolok, tapi mereka tuh mikirnya bercanda, padahal itu juga termasuk bullying, karena bisa bikin anak overthinking juga kan malamnya tuh. Mungkin kamu ada cerita pengalaman bullying yang kamu laluin atau teman-teman kamu? Kalau aku di SD juga, terutama itu di kelas 3 sampai kelas 6 ya. Aku dibully tuh gara-gara kayak kurang bisa untuk berolahraga ya. Karena emang tipenya aku bukan yang berolahraga banget. Tipe-tipe soft aja aku. Tapi aku dipaksa untuk bisa semua itu, sedangkan aku nggak bisa gitu. Dan itu pun nggak cuma murid-murid aja yang ngata-ngatain, tetapi juga guru. Ya bahkan beberapa guru juga ngatain juga, kayak kenapa cowok kok kayak gitu, padahal nggak semua cowok ya harus kayak gitu ya. Jadi pengalaman kita banyak banget ya ternyata di bullying. Karena aku juga baru-baru ini dapat kayak gitu juga. Tempat minumku yang dikasih lem lah. Oh. Itu parah banget gak sih? Kayak botol minuman terus kayak atasnya dikasih lem, dan itu lemnya yang bau. Itu termasuk bullying ya guys. Jadi itu bukan bercanda, itu nggak lucu banget, nggak lucu sama sekali. Terus kayak apa tuh namanya, ambil HP teman buat Oh, disembunyikan. disembunyiin, itu juga termasuk bullying loh. Kayak kita langsung panik kan kalau misalnya HP kayak disembunyiin gitu. Kalian pernah nonton drama The Glory nggak sih? Nah, aku kita kan membahas tentang bullying kan. Nah, kita juga bisa bahas-bahas nih dari yang lain ya, dari luar lingkungan sekolah yang kita tahu. Itu banyak banget kasus bullying kan pastinya, dari luar lingkungan sekolah kita itu pasti banyak. Nah, kalian pernah tahu drama The Glory nggak? Yes. Tahu drama The Glory? Tahu tapi nggak pernah lihat. Nah, kalau aku tahu tapi belum nonton, masih tertarik untuk nonton. Oke, jadi aku ceritain aja, boleh Ya. nggak sih spoiler dikit? Nah, jadi The Glory ini tuh memang menceritakan tentang bullying juga kan. Nah, tapi bullyingnya tuh benar-benar tingkat yang level up banget. Nah, jadi ada kayak segerombolan pembuli, dia tuh ngebully anak yang mereka rasa itu dia tuh anak orang nggak punya, terus kayak ya anaknya orang miskin, itu mereka bully. Dan bullyingnya tuh sampai, kalian tahu catokan rambut itu kayak ditaruh di apa sih, kulit gitu, kayak tangan sampai seluruh badan panas. itu, iya seluruh badan itu sampai kayak membekas catokan rambut. Dan ternyata aku kira ini kan ceritanya tuh fiksi, maksudnya kayak buatan dari sutradara. Ternyata ini tuh beneran ada loh di Korea Selatan. Nyata. Itu nyata. Wow. Dan ternyata cerita ini tuh si korban pembulian ini dia tuh nggak tahu kalau misalnya dia itu dijadiin cerita film.
Nah, dia taunya waktu dibilangin sama temennya, terus temennya bilang, kamu tau gak sih kalau misalnya ada drama yang mirip sama ceritamu. Dan ternyata tuh beneran, itu bener-bener real kayak yang dia alamin waktu itu. Oh, berarti itu bullyingnya parah banget. Iya, dan si pembuli-pembuli itu, dia tuh nggak ngebully satu anak doang. Sebelum ngebully anak yang dicatok-catok itu, dia tuh ngebully anak sampai salah satu anaknya itu juga meninggal. Wow. Belum masuk penjara itu. Tapi di akhir ending filmnya, dari film ya, bukan nyatanya. Tapi kalau film udah masuk penjara kan akhirnya. Nah, tapi kalau untuk Nyatanya. yang asli itu nggak tahu keberadaannya di mana karena juga nggak ada kan. Kabar-kabar gitu nggak ada ya? Nggak ada. Parah Jadi menurutku bullying itu bener-bener kejam banget sih. Kayak ada orang yang kayak kena bully terus kayak misalnya mental dia nggak kuat, terus kayak langsung overthinking, stres, depresi, dan akhirnya bunuh diri. Sampai segitunya sih. Iya, Parah banget. Berarti anak itu bener-bener nakal. iya. Karena dia kan ngerasa paling kuat kan. Terus apalagi dia tuh mereka itu anak-anak orang kaya. Jadi kayak mereka merasa paling hebat di sekolah. Dan Nah, akhirnya ngebully itu. Orang kaya tuh ya rata-rata kalau nggak sombong ya itu tadi. Ngebully. Ngebully orang yang lebih rendah ya kan. Tapi ya nggak semua gitu. Tapi beberapa emang gitu. Kayak gitu. Tapi kebanyakan kayak gitu. Oh. Dan yang aku lihat ya dari pandang-pandangan aku, biasanya anak-anak yang dibully itu yang jarang bersosialisasi, ya nggak sih? Yang introvert. Nah, yang introvert, dan akhirnya teman-teman yang suka ngebully itu jadi ngerasa anak ini tuh kayak di bawah mereka karena mereka nggak mau bersosialisasi sama Nggak lebih mau introvert. ngeberontak kan? Iya, kayak tertutup gitu. Jadi kayak mereka nggak bisa cerita kemana-mana. Gak bisa ceritakan karena mereka introvert, gak punya teman, akhirnya mereka gak bisa cerita ke teman gitu, ceritanya cuman ke orang tua mungkin, tapi orang tuanya gak mau bilang ke Atau guru. dipendam sendiri. Iya, nah sebenarnya tuh kalau dipendem itu malah makin Overthinking. iya bahaya, takutnya nanti kalau misalnya mental dia gak kuat, terus akhirnya Bunuh diri. iya Ya. ada untuk menyakiti diri sendiri juga gitu. Jadi bahaya banget guys, kalian gak boleh melakukan bullying karena bullying itu bisa nyakitin mental orang dan bikin ya orang-orang itu stress, overthinking gitu. Karena bullying itu berakhir dengan buruk. Benar, kayak yang di drama-drama ya, Ya. itu orang-orang kalau ngebully pasti endingnya itu mereka nggak bahagia, malah orang-orang yang dibully itu endingnya bakal bahagia karena banyak banget yang aku lihat ya dari teman-teman atau papaku juga dulu pernah dibully loh guys. Dulu itu papaku dibilangin katanya anak apa rumahnya pinggiran lah gitu, tapi sekarang yang ngebully malah di bawah gitu. Malah lebih rendah gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya aku ada kayak perlakuan bullying terus aku ceritain ke mama papa itu pasti dijawabnya gini, udah nggak apa-apa, pasti besok itu bakal dibalik Lebih bahagia di kedepannya hari. Tapi kalau aku yang pernah dibully itu aku nggak pernah cerita sama sekali ke orang tua. Aku lebih milih dipendem dan nggak mau semua orang itu tahu kalau aku punya berita itu. Tapi pernah overthinking gak sih semalaman? Kalau overthinking mungkin sampai sekarang kadang iya ya. Nangis tentu, karena kalau ingat itu kayak ada ya rasa kepengen bunuh diri itu mungkin ada, pernah. Tapi aku tidak menuruti itu semua. Pernah ke psikolog gak? Soalnya itu udah berpikiran untuk bunuh diri itu udah. Kalau ke psikolog mungkin belum. Tapi aku kepengen untuk kedepannya untuk menjadi lebih baik juga. Karena kalau hidup cuma sebatas bunuh diri, terus kita nggak punya impian yang terjadi itu, ya kacau nanti malah. Iya, bener banget. Karena aku juga orangnya tuh kayak mikiran gitu loh, kalau misalnya ada sesuatu itu pasti langsung di overthinkingin semalaman terus kayak nangis gitu. Nah pasti itu aku pelampiasannya itu pasti ke lagu. Kalian punya nggak sih rekomendasi lagu yang menurut kalian tuh relate sama diri kalian gitu? Kalau aku dari artisnya aku James Arthur, tahu? Tahu. Nah,
ya itu lagu-lagunya dia tuh relate banget dengan kehidupanku gitu. Jadi kalau dengerin ya mungkin sambil netesin air mata udah wajar bagi aku. Kalau aku nggak ditanyain. Kalau kamu apa, Sep? Kalau aku itu suka BTS kan. Nah, apalagi BTS. Army. Ya. Apalagi BTS itu ada album yang Love Yourself. Nah, Love Yourself itu kolaborasi sama UNICEF dan untuk mendorong anak-anak muda supaya itu makin apa ya, karena kan banyak banget anak-anak muda yang melakukan bullying kan. Nah, jadi BTS itu sama UNICEF pernah berkolaborasi untuk campaign ini. Kalau aku suka banget lagu Magic Shop karena Magic Shop itu benar-benar relate banget sama anak-anak muda yang apalagi kayak dibully-bully gitu. Apalagi kalau misalnya abis kayak overthinking, kayak dengerin tuh pasti kayak heal gitu. Nah, kalau Jadi lebih Destia, semangat gitu ya. Karena lagunya juga apalagi yang kayak Love Myself itu kan kayak Lebih cinta ya, ke diri diri sendiri. sendiri. kalau Destia, Kalau lagi sedih-sedih sih mesti keingetnya sama yang lagu di dunia tiba-tiba. wah, Destia ini penyanyi loh. penyanyi juga. Enggak Kayak maksudnya gitu ya. dia ikut Ekstra padu. padus. Tidak wajar lah suaranya bagus ya kan. Boleh nyanyi dikit gak sih, Des? Aduh. Satu lirik aja. Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumpu. Waduh, sakit banget ya dengarnya, mendalami gitu. Karena emang suara Destia kan udah bagus ya. Terus jadi kayak ya. Oke. Nah, karena kamu kan juga pernah jadi salah satu korban bullying, terus kamu juga pernah tahu teman kamu ternyata pernah jadi salah satu korban juga. Nah, kamu punya nggak sih saran terus atau kayak pentingnya saling tolong menolong? Apa ya, kayak saran aja buat para pembuli-pembuli di luar sana untuk segera stop semuanya. Ya, semoga para pembuli yang di luar sana cepat sadar kalau bullying itu membahayakan banget gitu. Kayak dapat membuat anak yang dibully itu menjadi down banget. Jadi lebih baik hindari semua itu dan saling tolong menolong satu sama lain, tidak mengejek satu sama lain agar kita semua damai, nggak ada saling cekcok gitu. Karena menurutku ya, kalau misalnya kita dibully itu pasti sampai kalian tua pun juga masih Ingat. berbekas. Iya. Kayak contohnya misalnya kertas itu kalau misalnya kertas Udah kalian dilecek-lecek. gini-giniin, iya, terus kayak kalian Dibuka, akhirnya pasti buka, ada itu pasti masih bekasnya. ada Pasti ada bekasnya. bekasnya. Karena perbuatan bullying selama 3 menit itu bisa diingat sampai berpuluh-puluh tahun juga masih ingat, sampai kalian punya cucu juga masih ingat kan, karena emang berbekas banget dan juga bisa berdampak juga kan. Banyak banget kan orang yang kena bully terus sampai dia tuh akhirnya bunuh diri, terus kayak apa sih itu namanya, kayak silet-silet tangan gitu kan, banyak banget. Barcode gitu. Apa Barcode di tangan. Istilah baru. Iya. Barcode. Iya. Oh, buat scan. Oh, Jadi bukan, enggak beda, gitu. beda lagi. Oke. Kalau Duda sendiri? Kalau menurutku bagi pembuli ya, jangan lakukan itu terhadap seseorang maupun di dunia nyata atau dunia maya. Karena sesungguhnya ya, bully itu buat apa? Kayak kurang kerjaan banget Iya. gitu ya. Iya bener banget. Kayak apa ya? Rasanya juga ya nggak ada yang puas-puas, juga nggak ada, malah itu merugikan orang yang rendah itu tadi. Buat dia yang berkuasa juga buat apa? Nggak ada keuntungannya, nggak buat dia sukses, nggak buat dia kaya, tapi ya dia malah ngerusak mental orang yang ditindas dia gitu. Jadi stop untuk bullying, mending kalian cari kegiatan yang lebih menarik, Positif lah ya. ya positif untuk dijalani kehidupan sehari-harinya. Untuk menjalin kekerabatan satu sama lain gitu ya. Oke, Saf, aku mau beritahu kalau kita udah 20 menit loh ini. Wah, ternyata gak kerasa ya udah 20 menit. Nah, apa ada lagi yang mau diceritain nggak dari kalian atau pesan-pesan untuk para pembuli gitu? Tadi kan udah. Oh, Nah,
tujuan podcast kita ini itu untuk bersosialisasi dan cerita tentang bullying untuk kalian semua yang melakukan bullying itu untuk stop, karena kan banyak banget anak-anak muda yang lebih suka dengerin podcast kan daripada sosialisasi secara langsung. Jadi kita melakukan podcast untuk bersosialisasi Ya, terhadap orang yang dibully. ya. Udah sekian dulu, selesai. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang udah menonton podcast Podcast ini. kita kali ini. And see you on the next video. Bye bye. 1, 2, 3, mic drop.